Salam anak-anakku yang dikasihi Tuhan, adik-adik, teman-teman semua. Kita bersyukur ya, pagi hari ini kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan. Kita boleh ada di minggu ini, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Jadi mari ambil sikap teduh sejenak di hadapan Tuhan, sikap berdoa dan hormat di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah menolong kami di sepanjang minggu yang telah kami lewati, sehingga Tuhan memberi kami kesempatan untuk bisa ibadah, untuk bisa memuliakan Tuhan. Dan terlebih saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan isi kebenaran firman-Mu. Berkati kami saat ini Yesus. Beri kami hati yang dengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya kami dikenal sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang mengenal juru selamat dan kebenaran itu sendiri di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati anak-anak kami kelas 3 di GKT Nazaret, berkati juga anak-anak pra-remaja kami di GKT Nazaret. Engkau juga berkati yang mungkin membuka channel sekolah minggu kami ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja, ya berkarya di dalam hati pikiran mereka masing-masing Tuhan. Sehingga mereka boleh terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi. Ya, saya mau nyapa dulu, selamat pagi. Gimana keadaannya dalam minggu ini? Masih suasana keadaan daring. Tapi sekalipun keadaan daring yang kita jalani saat ini tidak akan pernah mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan, semangat kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan semangat mau melakukan firman Tuhan itu sendiri. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, adik-adikku, saat ini kita belajar firman Tuhan. Satu pribadi tokoh yang hidupnya benar-benar taat, dengar, dan dia mau melakukan firman Tuhan itu sendiri. Nah, di sini kita belajar, kita ada ilustrasi satu cerita. Seorang bapak gembala, dia mengembalakan domba-dombanya. Nah, ketika dia mengembalakan domba, ada satu domba yang mungkin hilang atau terpisah dari teman-temannya dia. Ya, sebagai gembala yang baik, dia tidak mau dong kehilangan seorang domba. Ya, dia nggak mau kehilangan seorang domba. Dan dia berusaha bagaimana dombanya bisa ketemu kembali. Pasti kalian tuh udah tahu ya, di dalam cerita firman Tuhan ada juga gembala yang mencari domba. Atau ada anak yang hilang dan dia kembali kepada bapaknya. Nah, kita belajar ketika kehilangan satu domba, dia pasti merasa khawatir ya, khawatir, cemas. Di mana ya, saya mau mencari di mana ya domba yang hilang ini? Dia tersesat di mana ya? Akhirnya dengan usaha seorang gembala, dia menemukan satu domba yang sudah tersesat yang tadi. Nah, ini adalah dia berbicara tentang di mana Tuhan Yesus, kita sebagai umat yang sudah kehilangan, ya sudah kehilangan dari kasih karunia Tuhan ya, dari kasih karunia Tuhan. Dan dengan cara Yesus itu sendiri, dia mencari kita yang hilang bisa kembali di dalam anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, satu hal yang kita belajar dari kehidupan bangsa Israel saat itu, ya, bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, teka-teki, yang segala macam suasana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka kehilangan kasih karunia daripada Allah itu sendiri. Tapi ada cara Allah untuk dapat menyelamatkan bangsa Israel untuk bisa kembali ke Allah mereka. Ya, untuk bisa kembali menyembah Tuhan, untuk bisa kembali memuliakan Tuhan, dan untuk bisa kembali ke jalan kebenaran firman Tuhan. Dengan satu cara, dia memakai seorang nabi. Nah, dia memakai seorang nabi
Ya, pasti kalian sudah tahu nabi siapakah dia itu yang memberikan pesan kepada nabi ini, yaitu dia adalah seorang nabi Yehezkiel. Ya. Jadi kita belajar dari kehidupan Yehezkiel bagaimana Tuhan memanggil dia. Ya, bagaimana Tuhan memanggil dia, memberikan pesan kepada dia, dan sehingga Yehezkiel ketika mendengarkan panggilan dan pesan itu yang disampaikan oleh Allah, maka dia menyampaikan kepada bangsa Israel juga. Nah, di sini kita belajar dari Yehezkiel pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Jadi ini adalah suara dari Allah itu sendiri kepada Yehezkiel. Ya, ini suara Allah sendiri atau pesan Allah sendiri kepada Nabi Yehezkiel. Satu yang perlu kita pelajari yaitu Allah memanggil Yehezkiel sebagai anak manusia. Itu berulang-ulang kali dipanggil, hai anak manusia, sampaikanlah perkataanku ini kepada mereka. Mereka ini adalah bangsa Israel. Hai anak manusia, sampaikanlah pesan ini kepada mereka, bangsa yang pemberontak ini. Jadi hai anak manusia. Anak manusia adalah sebutan bagi Yehezkiel bahwa anak manusia ini antara Allah dengan manusia itu sendiri. Jadi derajat manusia
bahwa ini kita punya hubungan yang sangat kuat, tapi ada suatu hal yang berbeda. Perbedaannya adalah dia posisi Allah yang berkuasa, Yehezkiel sebagai anak manusia, dia punya juga derajat sebagai manusia. Jadi makanya dikatakan, hai anak manusia, yaitu kita sebagai manusia ini sendiri. Nah, di sini kita belajar satu hal, yaitu Allah memberikan pesan kepada Yehezkiel untuk bisa mengembalikan posisi bangsa Israel ke Tuhan. Jadi dia memakai Yehezkiel, ya, dia memakai Yehezkiel. Allah berkarya di dalam kehidupan Yehezkiel, dan Yehezkiel itu yang akan memberikan pesan kepada bangsa Israel. Seperti yang saya ceritakan tadi, teman-teman, di mana seorang domba yang hilang, ya, seorang domba yang hilang, lalu seorang gembala dia ingin berusaha dengan cara bagaimana dia mendapatkan domba ini yang hilang. Sama dengan bangsa Israel, mereka adalah domba yang hilang di hadapan Tuhan. Nah, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka begitu saja. Tuhan memakai Yehezkiel sebagai nabi untuk mencari domba-domba yang hilang bangsa Israel ini untuk kembali kepada Allah. Kita belajar dalam bagian itu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Dia tidak pernah melantarkan kita sebagai anak-anaknya. Ketika kita menjauh di hadapan Tuhan, ketika kita punya masalah, biasanya kita ada masalah, kita menjauh di hadapan Tuhan. Tuhan punya cara, segala macam cara untuk mau menarik kita kembali, untuk bisa sadar, saya harus mencari Tuhan. Apapun yang menjadi masalahku, apapun yang menjadi persoalan hidupku, saya harus kembali kepada Tuhan. Kita nggak tahu cara Tuhan, bagaimana cara memanggil Dia, memanggil kita untuk kembali kepada Dia. Nah, itu salah satu cara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tarik kita kembali untuk bisa kembali ke kasih karunia-Nya. Terus kita belajar dari kehidupan Yehezkiel. Yang pertama, dia langsung dengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika dia dipanggil, ya, ketika dia dipanggil oleh Allah itu sendiri, dia langsung mendengarkan. Ya, dia langsung mendengarkan dan dia langsung melakukan. Biasanya kalau anak-anak remaja dipanggil seorang ayah, ya, ayah di rumah, Kevin sini dulu. Nah, kita berkata begini, Sek tak apa, tunggu dulu, ya. Biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan seperti itu. Sek tak apa, tunggu dulu. Ini loh, saya masih ada kerjaan gini gitu. Nah, seharusnya kita langsung, ya, apa? Ya, alangkah lebih baiknya kita langsung berkata, iya Pak, langsung kita datang. Kalau misalnya kita udah datang, kira-kira Bapak mau memberikan apa yang Dia katakan kepada kita, kita dengarkan dulu. Tapi kalau ada pekerjaan yang pentingnya harus kita kerjakan, kita juga harus memberikan solusi bahwa saya harus selesaikan ini dulu, nanti baru saya melakukannya. Itu harus solusi yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh menjadi bangsa Israel yang memberontak. Nah, ini yang dilakukan oleh Yehezkiel. Dia langsung melakukan, dia langsung mendengarkan. Dan dia mengaplikasikan pesan dari Tuhan itu sendiri. Dan itulah yang dia sampaikan kepada Tuhan. Jadi yang kita petik di dalam bagian ini, kita harus membuka telinga kita besar-besar, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini juga teman-teman mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga dengan besar dan buatlah firman Tuhan itu bertumbuh, berkembang di dalam perilaku kita sehari-hari. Terus kita belajar yang kedua, memperhatikan dan melihat apa yang menjadi pesan yang diberikan oleh Allah. Di sini dia menyampaikan pesan. Nah, kalau kita mau mengaplikasikan di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, kita punya pesan saat ini. Kita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Itu pesan. Ya, langsung sampaikan pesan firman Tuhan kepada kalian dan kalian harus melakukan itu. Pesannya apa?
Contohnya seperti ini, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu pesan yang pertama. Menjadi berkat bagi orang lain berarti menyampaikan pesan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, dari segi kita berkata-kata, kita mau menyampaikan pesan, kesan yang bisa diterima oleh orang lain dan dapat memuliakan nama Tuhan. Ini tuh pesan. Terus yang kemudian, kamu menjadi seorang pembawa pesan kepada orang di sekitar kamu yang belum mengenal Tuhan, atau dalam istilahnya menyampaikan Injil, kebenaran firman Tuhan. Itu pesan. Kamu katakan, kamu tunjukkan hidupmu sebagai kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain, yang bisa dinilai oleh orang-orang di sekitar kamu. Kamu harus menjadi kitab yang terbuka, bisa dinilai, bisa dibaca, dan bisa dipelajari. Nah, ketika kamu sudah menjadi pribadi seorang anak remaja, sebagai anak orang yang mengenal Tuhan, anak-anak Tuhan, maka kamu sudah menyampaikan pesan firman Tuhan kepada orang lain. Ya, menjadi seorang pembawa pesan yang memuliakan nama Tuhan. Terus kemudian memusatkan perhatian kepada pembawa pesan. Ya, kita mau memusatkan perhatian kita. Siapa sih pembawa pesan itu tadi? Yaitu Allah itu sendiri. Kita memiliki hati, pikiran yang fokus kepada Allah. Ya, seperti Yehezkiel. Kenapa dia sampai menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel, yang bangsa yang pemberontak, yang melawan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tapi dia berani loh. Dia berani menyampaikan. Kenapa? Karena dia tidak melihat bangsa Israel. Dia hanya melihat Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Dia hanya melihat ke Tuhan. Saya melakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya dia boleh mampu melakukan itu semua. Jadi sama kalau misalnya anak-anakku yang dikasihi Tuhan di sekolah minggu, misalnya, oh besok kamu bisa mimpi pujian ya, kamu mimpi pujian besok ya. Terus kamu berkata, nggak mau aku loh, so saya nggak bisa, segala macam alasan lah. Seharusnya itu bukan sesuatu hal alasan untuk kalian tidak bisa. Tapi mungkin saja hanya karena mungkin nggak pede atau malu. Tapi sebenarnya kalau kita punya hati yang niat yang baik, yang tulus, kita nggak mau mendengarkan segala apapun kelemahan, tapi kita hanya melakukan untuk Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan itu. Kenapa? Karena kamu melihat, saya melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan, lakukanlah untuk Tuhan, jangan lakukan untuk manusia. Jadi ketika kita fokus hanya untuk Tuhan, maka kita mampu melakukan itu. Karena bukan kita yang berkarya itu Tuhan. Yang penting kita ada kemauan, kita ada niat, kita ada hati mau melakukan itu semua. Jadi itu pesan yang ketiga. Pesan yang keempat di dalam pelajaran kebenaran firman Tuhan, yaitu tidak membuat cerita yang tidak benar, harus fakta. Ya, harus benar-benar dari Tuhan. Istilahnya tidak ada berita bohong. Contohnya, kita belajar dari Yehezkiel. Dia sampaikan kepada bangsa Israel sesuai dengan yang diterimanya dari Tuhan. Itu yang dia sampaikan kepada bangsa Israel. Ya, kita belajar dari sini, ada di firman Tuhan, katakan ya kalau ya, dan katakan tidak kalau tidak. Selebih dari situ berasal dari setan. Nah, istilahnya gini, jangan menambah atau mengurangi dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Atau kamu jangan menambah-nambah untuk kebenaran diri kamu sendiri, tapi kebenaran Allah yang harus disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam istilahnya kita belajar di sini tidak boleh berbohong. Ya, sampaikan kebenaran sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, tidak boleh kamu berbohong atau kamu mengarang suatu cerita yang tidak bagus. Itu bukan anak Tuhan. Terus kemudian kita belajar dari Yehezkiel lagi. Dia meresponi
kebenaran firman Tuhan dengan tepat. Ya, dengan tepat di sini dia melakukan karena itu suatu kebutuhan bangsa Israel. Ya, itu kebutuhan bangsa Israel. Kebutuhannya apa? Mereka membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu kebutuhan kekal mereka. Itu kehidupan yang kekal di hadapan Tuhan. Itu suatu kebutuhan. Ketika Allah menyampaikan pesan kepada Yeskiel, dia langsung meresponi dengan baik karena itu merupakan suatu kebutuhan kekal bagi kehidupan umat Tuhan, yang secara khusus umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Coba kalau misalnya Yeskiel dia berkata begini, nggak maulah, yang penting saya hanya saya yang membutuhkan. Saya nggak mau peduli dengan bangsa Israel kalau misalnya dia egois. Tapi Yeskiel dia nggak mau memikirkan dirinya sendiri. Pesan ini tuh dia harus disampaikan kepada bangsa Israel. Itu yang harus kita petik, yaitu dia menyampaikan itu. Karena itu merupakan suatu kebutuhan bagi bangsa Israel. Kebutuhan mengenal firman Tuhan. Kebutuhan untuk mengenal Allah yang benar. Kebutuhan untuk bisa kembali kepada Allah ke jalan yang benar. Sekarang Losemina saya mau tanya untuk teman-teman semua. Kamu haus enggak kebenaran firman Tuhan saat ini? Haus? Hanya kalian sendiri yang bisa menjawab di dalam diri kalian sendiri. Tuhan, saya membutuhkan nggak kebenaran firman Tuhan saat ini? Kalian koreksi diri masing-masing. Tuhan, apakah hanya sekedar mendengar pengajaran setiap hari Minggu, tapi saya tidak mau menyampaikan pesan itu? Berarti itu bukan kebutuhan. Hanya rutinitas saja. Jadi firman Tuhan pagi hari ini jangan menjadi pribadi yang memberontak di hadapan Tuhan. Mendengar, masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Tapi di sini Tuhan sampaikan kepada kita. Kita harus melakukannya karena itu adalah kebutuhan kita. Kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita sudah sama saja seperti bangsa Israel yang memberontak. Makanya di dalam Alkitab itu berkata, pergunakanlah hari-harimu karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktumu karena hari-hari ini adalah jahat. Sebenarnya hari-hari itu tidak jahat. Ya, tidak jahat. Tetapi yang jahat itu pribadi kita. Jahat ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kita jahat. Kita egois. Jahat ketika kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita, bukan keinginan Tuhan lagi. Kita jahat di hadapan Tuhan. Tapi saat ini Tuhan sampaikan kepada kita semua, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, anak-anakku, teman-temanku saat ini. Dengarlah firman Tuhan, karena itu adalah kebutuhan kamu. Sampaikanlah pesan dari Tuhan, karena itu adalah kebutuhan kamu. Ya, terus kemudian lakukanlah itu dengan tepat, karena itu adalah kebutuhan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, teman-teman, boleh kita melakukannya di dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengoreksi diri kita masing-masing. Saya mau mempersilahkan adik-adikku sekalian untuk mengambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Banyak hal yang kami pelajari ya Tuhan, di mana Engkau memanggil Yeskiel untuk menyampaikan isi kebenaran firman-Mu kepada bangsa Israel yang memberontak. Satu hal yang kami pelajari Tuhan, Yeskiel memiliki telinga yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Dia tidak
melawan ketika Engkau menyampaikan firman Tuhan itu. Dia langsung melakukan itu Tuhan. Dia langsung mempraktekannya Tuhan. Dia langsung menyampaikan pesan itu kepada bangsa Israel. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang dengar-dengar kebenaran firman Tuhan. Bersyukur Tuhan kami boleh belajar bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau menjadi pribadi, yang menjadi kitab yang terbuka bagi orang-orang di sekitar kami. Karena itu adalah suatu kebutuhan bagi mereka dan menjadi kebutuhan bagi kami juga. Jadikan kami hati pribadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Koreksi kami saat ini ya Tuhan, kami siap melakukannya. Kami siap diproses oleh Tuhan dan kami siap untuk mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Berkati anak-anak remaja, berkati anak-anak kelas 3, berkati anak-anak pra-remaja, berkati semua anak-anak sekolah minggu di GKT Nazaret. Pakai mereka Tuhan seperti Yeskiel. Pakai mereka dengan secara luar biasa Tuhan. Berkarya di dalam hidup mereka Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Begitu pula dengan kami. Sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. Yang melayani anak-anak. Tuhan berkati kami juga semua. Biarlah kami boleh menyampaikan suara Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga segala sesuatunya Tuhan menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.